Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Saya dari kelas 03 PPKP 003 ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah atau pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, yang dimana dalam materi kali ini atau dalam mata kuliah kali ini diampuh oleh Ibu dosen Sulasri SPD MH. Selanjutnya, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi PPKN tingkat SMA kelas 10 dalam kompetisi dasar poin 3.1, yang dimana menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun rumusan tujuan pembelajaran SMA tingkat 10 ini, yang dimana pertama yaitu condition, yang kedua audience, yang ketiga behavior, dan yang keempat yaitu degree. Dalam condition yaitu setelah membaca teks Pancasila, dan audiensnya yaitu peserta didik, behavior yaitu menganalisis, dan degree yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun selanjutnya yaitu rumus CABD, yang dimana menjadi setelah membaca teks Pancasila, siswa diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Poin pertama yaitu 3.1.1, yang dimana pada poin itu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua yaitu poinnya 3.1.2, yang dimana poin itu mengklasifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga yaitu 3.1.3, yang dimana dalam poin itu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran IPK, yang dimana peserta didik ditambah IPK, yaitu peserta didik dalam poin pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam poin yang kedua yaitu 3.1.2, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Poin yang ketiga yaitu 3.1.3, yang dimana peserta didik diharapkan mampu bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun topik materi yang akan dibawakan pada video kali ini terdapat 3 materi. Materi pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Materi yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Materi yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam video kali ini, saya akan lebih mencondong atau lebih menjelaskan materi pertama, yang dimana itu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia atau materi yang pertama ini, ada macam-macam kekuasaan negara. Pada video kali ini atau pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan menurut para ahli, yang dimana ahli pertama yaitu menurut John Locke. Kekuasaan negara menurut John Locke itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Menurut John Locke, kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Dan menurut John Locke juga, kekuasaan eksekutif menurut John Locke itu kekuasaan yang dimana melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang menurut John Locke terakhir itu kekuasaan federatif, yang dimana kekuasaan ini itu lebih mencondong untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu menurut John Locke. Ada ahli yang kedua, yaitu menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, sama, pembagian kekuasaan negara itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan menurut Montesquieu, yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif, yang dimana kekuasaan ini untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, setelah macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli, saya akan menjelaskan yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri atas dua bagian, yang dimana terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa sih pembagian kekuasaan secara horizontal itu? Pembagian kekuasaan secara horizontal itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yang kedua yaitu kekuasaan konstitutif, yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, dan yang terakhir yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan konstitutif yaitu merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yang dimana kekuasaan ini untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini itu dipegang oleh presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Maksud pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yang dimana pembagian kekuasaan ini antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten ataupun kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fisikal. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal ini, hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dalam video tugas pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.